Tahun 2013, para astronom yang mempelajari ledakan sinar gamma di luar angkasa menemukan satu hal besar. Tampak seperti 10 miliar tahun cahaya dari bumi, dinding berkilau kolosal berdiri di luar angkasa. Benar nggak nih? Orang-orang percaya akan kubah surga yang kokoh dengan bintang-bintang dipalu di dalamnya. Di balik tembok ini diduga hidup para makhluk suci. Betapapun kita bilang ide ini konyol sekarang, dinding di langit benar-benar ada dan bahkan lebih menarik dari itu. Dalam video ini, Anda akan melakukan perjalanan dari batas terdekat di mana bumi berakhir dan ruang angkasa dimulai ke dinding yang berdiri di sisi lain semesta. Terbuat dari apa ini? Bisakah ia menjadi portal ke alam semesta lain? Dinding macam apa yang dibangun ruang angkasa di depan kita? Dan apa yang disembunyikannya? Mari kita mulai dengan bumi. Dinding kosmik pertama hanya berjarak satu perjalanan singkat. Ini adalah batas imajiner antara atmosfer dan ruang yang disebut garis von Karman. Ini terletak 100 km jauhnya dari permukaan planet kita. Pada awal 2022, hanya 600 orang yang berhasil melampauinya, dan banyak dari mereka mengklaim bahwa ini mengubah hidup mereka selamanya. Itu karena manusia yang melihat bumi dari orbit untuk pertama kalinya mengalami overview effect. Para astronom menggambarkannya sebagai perasaan yang menghabiskan banyak waktu tentang betapa rapuhnya bumi yang tampaknya dikelilingi oleh kedalaman ruang yang hitam. Ini adalah satu-satunya cara untuk merasa benar-benar terikat dengan planet asal kita. Tembok berikut yang menjulang di jalan kita sangat berbahaya. Ini adalah sabuk radiasi Van Allen. Yang pertama terletak di ketinggian 4.000 km dan yang kedua berjarak 17.000 km dari bumi. Faktanya, ini adalah dinding tebal yang terdiri dari partikel bermuatan yang ditahan oleh medan magnet planet kita. Agar tidak menerima dosis radiasi yang fatal dan menyelamatkan semua elektronik dari pembakaran, kita harus melewati sabuk Van Allen secepat mungkin. Bahkan, roket tercepat pun akan membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk mencapai batas tata surya kita berikutnya. Sabuk asteroid yang terletak 180 juta kilometer dari bumi adalah dinding kosmik yang memisahkan planet terestrial dari raksasa gas. Dan meskipun Anda tidak mungkin menemukan beberapa asteroid yang langka, satu perubahan pasti tidak akan luput dari perhatian. Ini akan menjadi jauh lebih dingin di luar karena roket akan sepenuhnya meninggalkan zona layak huni matahari, di mana kehidupan seperti bumi secara teoritis bisa ada. Dalam 10 tahun lagi Anda akan memasuki orbit Neptunus, planet terakhir. Tetapi Anda bahkan tidak akan mendekati dinding kosmik tata surya kita. Jadi, di mana batas-batasnya? Bahkan ketika Anda melewati sabuk Kuiper, dinding kosmik berbatu lain tempat Pluto berada, masih akan ada angin matahari di belakang Anda. Dan itu akan hilang hanya ketika ada 18 miliar kilometer antara Anda dan bumi. Ini adalah heliopause, dinding kosmik yang dapat ditemukan di mana sinar partikel antar bintang menetralkan angin matahari. Roket kita seperti Voyager membutuhkan lebih dari 40 tahun untuk melewati garis ini, dan tak lama kemudian kita akan mendengar suara seperti ini. Itu adalah getaran yang dihasilkan oleh plasma antar bintang, dan itu membuktikan bahwa ruang di luar tata surya kita penuh dengan semua jenis aktivitas. Tapi heliopause adalah dinding kastil internal di dalam wilayah matahari. Adapun dinding luar terletak 7,5 kuadriliun kilometer dari bumi. Itulah awan Oort yang terdiri dari miliaran komet. Bola raksasa setebal 2 tahun cahaya ini adalah titik terakhir di mana pengaruh gravitasi matahari masih bekerja. Di tempat ini kita bisa mendeteksi komet berbahaya ratusan tahun sebelum mereka mendekati bumi. Sayangnya, bagaimanapun, semua kontak dengan kedua Voyagers akan hilang jauh sebelum mereka dapat memasuki awan Oort. Jadi, sepertinya umat manusia belum siap untuk benar-benar melintasi batas akhir tata surya kita.
Tapi itu tidak akan menghentikan kita. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke pesawat luar angkasa masa depan yang drive warp-nya akan dengan cepat membawa kita ke dinding kosmik baru. Batas galaksi apa yang menunggu kita di luar tata surya kita? Kita tahu pasti di mana pusat Bima Sakti berada, 26.000 tahun cahaya dari kita. Tetapi kita tidak bisa memastikan berapa lama penerbangan ke tepi luar cakram galaksi. Diameternya antara 1 dan 200.000 tahun cahaya. Tapi tak perlu frustrasi, saya punya ide. Bagaimana jika kita melihat disk ini seolah-olah itu dinding? Bagaimanapun, itulah yang selalu kita lihat di langit malam. Ini berarti bahwa batas terdekat Bima Sakti kita terletak hanya 500 tahun cahaya. Jika kita pergi beberapa ribu tahun cahaya lebih jauh, kita akan mewujudkan satu impian yang telah lama diidamkan semua astronom. Jendela pesawat kita akan menjadi layar yang akan menyiarkan salah satu benda paling misterius di alam semesta. The Great Attractor, anomali gravitasi yang terletak pada jarak 250 juta tahun cahaya dari bumi. Saat ini, cakram Bima Sakti sepenuhnya menghalangi kita seperti dinding buta. The Great Attractor beratnya jutaan kali lebih banyak daripada galaksi kita, dan kita terbang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa bersama dengan semua galaksi dari supercluster Laniakea. Kemungkinan besar itu adalah filamen galaksi yang tebal, tapi siapa tahu mungkin ada objek astronomi baru yang secara fundamental tersembunyi di tempat itu. Tetapi bahkan The Great Attractor akan pucat dibandingkan dengan dinding bercahaya yang berdiri di seberang semesta. Tembok besar Hercules Corona Borealis adalah superstruktur yang terdiri dari gugusan galaksi jauh yang berukuran panjang 10 miliar tahun cahaya. Ini kira-kira 1/10 dari semua alam semesta yang dapat diamati. Jika kita mengambil skala bumi dan menggambar analogi, kita akan melihat dinding yang menutupi setengah dari wilayah Amerika Serikat. Sedikit surga bagi politisi tertentu. Tetapi fakta bahwa dinding seperti ini ada di luar angkasa bertentangan dengan semua yang kita ketahui tentang pembentukan alam semesta kita. Namun mungkin jika kita sampai di sana untuk memastikannya, kita akan menemukan gugusan galaksi yang tersebar yang tampaknya hanya satu objek. Beberapa astronom percaya bahwa itulah jawaban yang paling mungkin. Jadi, apakah itu berarti pemahaman kita tentang alam semesta masih valid? Tunggu dulu, dinding kosmik dengan proporsi epik apa yang dapat menantang sains? Para astronom menyebut garis ini pada peta radiasi latar belakang kosmik sebagai poros kejahatan. Garis ini menandai batas antara daerah yang sedikit lebih dingin dan sedikit lebih hangat di alam semesta awal. Apa yang salah dengan ini? Tidak ada, kecuali bahwa tembok ini dengan kejam menghancurkan teori kita tentang semesta yang kacau dan asimetris. Sekiranya kita bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu kembali ke saat ketika poros kejahatan muncul tak lama setelah Big Bang. Bagaimana jika di balik tembok ini pesawat kita dapat menemukan pusat semesta yang sesungguhnya, di mana sejarah dunia kita dimulai? Apa yang tidak diragukan lagi ada di balik poros kejahatan saat ini adalah wilayah abnormal lain dari semesta. Eridanus Supervoid adalah dinding yang terdiri dari ruang kosong yang praktis setebal 2 miliar tahun cahaya. Ada ribuan kali lebih banyak galaksi di sekitar gelembung dingin raksasa ini daripada di dalamnya. Terbang melewatinya akan merasakan kesepian menyayat. Tetapi ini diperlukan jika kita ingin mencapai dinding terakhir, batas fisik alam semesta yang dapat diamati. Dan apa yang akan kita lihat jika kita terbang melewatinya? Akankah ada wilayah baru yang penuh dengan supercluster galaksi, tembok besar, dan supervoid yang terjerat dalam jaring? Atau gelembung semesta lain di mana semuanya bekerja dengan sangat berbeda? Ini bukan fiksi murni. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa Eridanus Supervoid yang disebutkan misalnya adalah jejak yang muncul setelah alam semesta kita bertabrakan dengan yang lain. Jika Anda bisa melewati dinding di antara ini, dunia paralel apa yang ingin Anda tuju? Komentari keinginan Anda di bawah ini dan pastikan imajinasi Anda tidak mengenal batas.